Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Algar Irfan dengan NIM 118.190.009. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal terkait dengan proposal tugas akhir saya. Untuk jurnal yang pertama yaitu terkait dengan judul Optimasi Pengambilan dan Penataan Ulang Barang di Gudang dengan penerapan stek menggunakan metode genetik algoritma yang dibuat oleh Resma Nalim dan Kartika Gunadi pada tahun 2004. Tujuan pada jurnal ini yaitu sebagai penataan ulang barang di gudang. Rumusan masalahnya, permasalahan pengambilan barang dari dalam gudang. Data dan sampel yang digunakan yaitu struktur data gudang, struktur data barang, struktur data floor, dan struktur data rak. Metode penelitian yang digunakan yaitu terkait dengan genetic algorithm. Alat atau software yang digunakan yaitu terkait dengan perangkat lunak yang digunakan seperti coding dan OGL, OpenGL atau Open Graphic Library yang dikhususkan untuk gudang yang barang-barangnya disimpan dalam palet-palet pada rak di gudang. Keterbatasan penelitian pada jurnal ini yaitu karena masih menggunakan perangkat lunak yang dibuat dan sudah diuji coba pada penelitian sebelumnya. Adapun langkah dari metodologi penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembuatan struktur data dengan menggunakan data gudang, data barang, data floor, dan data rak. Yang kedua, melakukan pembuatan rancangan algoritma pengambilan dan penataan ulang barang dengan menggunakan algoritma pengambilan dan penataan ulang barang. Algoritma penataan barang keluar, algoritma penataan ulang satu palet, dan algoritma penataan ulang seluruh gudang. Yang ketiga, melakukan pembuatan rancangan penambahan barang baru dengan menggunakan algoritma penambahan barang baru. Yang keempat, melakukan pembuatan rancangan algoritma genetika dengan menggunakan algoritma genetika, algoritma pembuatan populasi awal, algoritma pencarian fitness cost, algoritma imigrasi, algoritma crossover, dan algoritma mutasi. Dan yang kelima yaitu melakukan pengujian penelitian. Baik, saya lanjutkan. Untuk hasil atau temuan akhirnya yaitu untuk fitness cost 1 dari pengujian ini untuk pelat 50 cm adalah sebesar 94% dan untuk pelat 100 cm adalah 98%. Walaupun barang-barang yang dimasukkan ke gudang beraneka ragam jenisnya, perangkat lunak ini tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk hasil penataan ulang ini menghasilkan fitness cost 2 sebesar 94% dan 95% untuk palet dengan tinggi 50 cm dan 100 cm. Fitness cost 3 yang didapatkan dari pengujian ini adalah sebesar 93% dan 97% masing-masing untuk palet dengan tinggi 50 cm dan 100 cm.
Untuk fitness cost 4 yang didapatkan dari pengujian ini adalah 93% dan 97% masing-masing untuk palet dengan tinggi 50 cm dan 100 cm. Selanjutnya, untuk fitness cost 5 didapatkan angka yang cukup maksimal, yaitu sebesar 93% untuk palet 50 cm dan 97% untuk palet 100 cm. Yang terakhir atau fitness cost 6 yaitu karena barang yang perlu dikeluarkan dahulu hanya ada pada palet 100 cm, maka grafik fitness cost hanya untuk palet 100 cm saja, dan grafik menunjukkan angka yang agak rendah, yaitu sebesar 88%. Hal ini tentu saja dikarenakan hanya menata ulang satu barang saja, sementara yang lain tetap pada posisinya masing-masing. Yang terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Jadi, pada jurnal ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, algoritma genetika merupakan algoritma yang dapat memberikan solusi yang baik dengan waktu yang cukup singkat. Yang kedua, penentuan nilai-nilai parameter algoritma genetika sangat mempengaruhi hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga, algoritma genetika akan memiliki solusi yang lebih baik pada jumlah populasi dan jumlah generasi yang tinggi. Yang keempat, solusi yang didapatkan dari algoritma genetika akan selalu berbeda-beda dan tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya unsur random yang ada dalam algoritma ini. Yang kelima, pengambilan barang yang paling efektif dari posisi ujung palet. Selain mudah mengambilnya, juga tidak perlu dilakukan penataan ulang. Yang keenam, penataan ulang barang yang memberikan hasil yang paling optimal adalah dengan melakukan penataan ulang seluruh isi gudang. Yang ketujuh, perangkat lunak yang dibuat dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria dalam pengisian dan penataan ulang barang ke gudang dengan sistem rak karena solusi-solusi yang diberikan sudah cukup baik. Artinya, kelayakan penggunaan perangkat lunak di atas 90%. Hal ini tentunya dapat dibuktikan dengan serangkaian pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada review jurnal yang kedua. Pada review jurnal yang kedua kali ini, saya mengambil jurnal dengan judul Optimasi Tata Letak Barang dengan menggunakan algoritma genetika dengan studi kasus Freshmart Pontianak. Dibuat oleh Andini Novia,
Tursina, dan Heri Priyanto pada tahun 2015. Tujuan pada jurnal ini yaitu untuk menghasilkan aplikasi optimasi tata letak barang dengan menggunakan algoritma genetika. Rumusan masalahnya yaitu pengaturan terkait dengan tata letak barang-barang yang masih menggunakan cara manual, sehingga barang-barang tersebut tidak tersusun secara baik dan bisa saja mengakibatkan kontaminasi silang antara bahan makanan basah dan kering di Freshmart. Selanjutnya, terkait dengan data sampel yang digunakan yaitu terdapat beberapa data yang harus dikelola sistem yaitu data pengguna, data barang, serta data rak. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan genetic algorithm, sama dengan jurnal yang sebelumnya. Untuk alat atau software yang digunakan cukup berbeda dari jurnal sebelumnya, karena pada jurnal ini menggunakan metode black box dan UAT atau User Acceptance Test untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembuatan aplikasi. User Acceptance Test atau UAT ini yaitu uji penerimaan pengguna pada implementasi menggunakan sistem operasi minimal yaitu Windows XP. Pada komputer juga harus terpasang Microsoft Access dan Microsoft Visual Basic 6.0. Untuk metodologi penelitiannya yaitu dapat dilihat pada flowchart, yaitu yang pertama start. Sesudah itu dilakukan sebuah analisis kebutuhan. Jika sudah dilakukan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan melakukan sebuah perancangan sistem. Jika sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan melakukan implementasi sistem. Sesudah itu dilakukan pengujian sistem. Dan yang terakhir, mendapatkan hasil pengujian sistem. Apakah hasil pengujian sistem ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Yang terakhir, N. Untuk algoritma pengujian optimasi pada aplikasi tata letak barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dulu. Yang kedua, tambah ID underscore jenisnya. Yang ketiga, tambah ID underscore kategori. Yang keempat, tambah ID underscore barang. Untuk mendapatkan kode individu yaitu gabungan ID jenis dan ID kategori secara otomatis. Yang kelima yaitu pilih rak dan sekat. Yang keenam, melakukan penyisipan barang pada rak dan sekat yang telah dipilih untuk menentukan induk, yaitu ID barang di posisi pertama pada deretan isi rak. Yang ketujuh, melakukan penyisipan barang secara berulang untuk menentukan apakah akan terjadi mutasi atau tidak. Yang kedelapan, jika terjadi mutasi, maka
induk akan tetap dan tidak ada barang yang berubah posisi. Yang kesembilan, jika terjadi mutasi, maka kemungkinan induk akan berubah dan akan terjadinya posisi barang pada rak. Yang kesepuluh, melakukan perhitungan terkait dengan luas yang tersedia. Yang kesebelas, menghitung terkait dengan luas yang terpakai. Yang kedua belas, melakukan penghitungan nilai fitness cost. Yang ke-13, jika nilai fitness cost kurang dari atau sama dengan 95%, maka akan kembali ke proses penyisipan barang untuk dilakukan mutasi. Dan apabila nilai fitness cost lebih dari atau sama dengan 95%, maka rak merupakan solusi yang optimal. Yang ke-15, tampilkan keterangan rak optimal. Yang ke-16, selesai. Hasil atau temuan akhirnya yaitu yang pertama, sistem akan menghalangi pengguna yang memasukkan password yang salah ketika proses login sehingga aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan saat dilakukan input data dengan menggunakan black box input data dengan keseluruhan data kosong akan menimbulkan kesalahan pada program. Akan tetapi, pada sistem ini, kemungkinan terjadinya kesalahan sudah ditangani pada kode program, sehingga hanya akan muncul pesan kesalahan atau instruksi pengisian data. Dengan kata lain, sistem dapat menangani data tersebut sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Yang ketiga, hasil pengujian menunjukkan bahwa saat dilakukan input data dengan salah satu data yang bernilai kosong akan menyebabkan kesalahan apabila data tersebut tidak diperbolehkan kosong di dalam basis data yang ada. Pada sistem ini akan terjadi suatu kemungkinan tersebut sudah ditangani pada kode program, sehingga akan muncul pesan kesalahan jika ada salah satu data yang belum diisi. Yang keempat, pada aspek penilaian aplikasi fungsi manajemen data, tambah data, edit data, atau hapus data, serta hasil algoritma kinetika dalam menentukan posisi barang bernilai baik untuk diimplementasikan dan fungsi sistem lainnya bernilai sangat baik untuk diimplementasikan. Yang kelima, hasil pengujian dengan barang evaluasi aspek penilaian aplikasi tingkat administrator adalah 40% responden menyatakan fungsi sistem sangat baik, sedangkan 60 responden menyatakan fungsi sistem baik. Tidak ada responden yang menyatakan fungsi sistem kurang baik atau tidak baik. Yang keenam, pada aspek visual, fungsi tingkat kemudahan melihat data dan respon atau feedback aplikasi terhadap input yang dilakukan bernilai baik untuk diimplementasikan dan fungsi sistem lainnya bernilai sangat baik untuk diimplementasikan. Hasil pengujian dengan barang evaluasi pada aspek visual aplikasi tingkat akses administrator 60% menyatakan fungsi sistem sangat baik, 40% responden menyatakan fungsi sistem baik, dan tidak ada responden yang menyatakan fungsi sistem kurang baik dan tidak baik. Yang kedelapan, pada hak akses manajer tampilan antar muka aplikasi dan tampilan aplikasi bernilai baik untuk diimplementasikan
dan fungsi sistem lainnya bernilai sangat baik untuk diimplementasikan. Yang kesembilan, hasil pengujian fungsi sistem pada hak akses manajer adalah 100% responden yang menyatakan sistem bernilai sangat baik untuk diimplementasikan. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap optimasi penentuan tata letak barang dengan menggunakan algoritma genetika studi kasus Freshpad Pontianak dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem aplikasi ini dapat memproses jenis barang kering yang berjumlah 1.442 kategori barang dari total keseluruhan 1.628 kategori barang, yaitu 88,6% dari total keseluruhan. Yang kedua, sistem aplikasi ini dapat menunjukkan keoptimalan suatu rak yang ditunjukkan dengan fitness function pada form penyisipan barang, sehingga jika rak telah mencapai optimal yaitu fitness function bernilai lebih dari atau sama dengan 95%, maka admin tidak akan melakukan penyisipan barang pada rak tersebut. Yang ketiga, aplikasi pada aspek penilaian aplikasi hak akses admin memiliki nilai rata-rata 23,2 dengan interpretasi nilai baik. Untuk diimplementasikan, pada penilaian visual hak akses admin memiliki nilai rata-rata 24,5 dengan interpretasi nilai sangat baik untuk diimplementasikan. Dan pada penilaian hak akses manajer memiliki nilai rata-rata 27 dengan interpretasi nilai sangat baik untuk diimplementasikan. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian penggunaan menggunakan skala Likert, diperoleh penilaian aplikasi optimasi tata letak barang dengan algoritma genetika telah dirancang dan dibangun dengan interpretasi nilai baik untuk diimplementasikan. Berikutnya yaitu perancangan tata letak secara terdistribusi dengan algoritma genetika yang disusun oleh Agus Ristono pada tahun 2005. Tujuannya, perancangan tata letak secara terdistribusi dengan algoritma genetika. Rumusan masalahnya, adanya pengaruh tata letak pada lantai produksi sehingga tata letak yang robust atau fleksibel. Data dan sampel yang digunakan, data flow diagram, data urutan operasi untuk tiap part, data untuk tata letak terdistribusi genetika algoritma. Metode penelitian yang digunakan, genetic algorithm. Alat atau software yang digunakan yaitu menggunakan Excel dan DFD. Metodologi penelitiannya yang pertama melakukan formulasi model matematik tata letak terdistribusi dengan menggunakan fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, melakukan perancangan tata letak terdistribusi dengan membuat DFD flow level 0 dan 1. Yang ketiga, melakukan uji fleksibilitas. Hasil atau temuan akhirnya yaitu ekspektasi nilai dan variansi ongkos yang diperoleh dengan persamaan 11 sampai dengan 13 adalah penting dan sangat penting. Berdasarkan hasil tersebut, nilai bobot W1 dan W2 diperoleh 0,46 dan 0,54 dengan persamaan 8 sampai dengan 10. Hasil perhitungan OMH untuk tiap tata letak yang diperoleh dengan GA secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan hasil tata letak fleksibel yang dihasilkan dengan cara crank dan SAI 2002 memiliki RI 0,99953 dan jika menggunakan metode Ben-Jafar dan Sheikh-Zadeh 2002 menghasilkan tata letak yang sama. Perbandingan OMH antara tata letak terdistribusi GA dengan seluler pada gambar 6 menunjukkan bahwa tata letak terdistribusi lebih fleksibel dibandingkan dengan tata letak seluler karena memiliki kapabilitas dalam mengatasi fluktuasi kondisi produksi di masa depan dan mampu mempertahankan optimalitasnya terhadap perubahan komposisi produk. Hal ini terlihat OMH yang minimum dan kekokohan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kesimpulannya, tata letak terdistribusi yang dianggap memiliki fleksibilitas yang tinggi dapat diperoleh dengan mencari semua tata letak terbaik untuk tiap kemungkinan skenario permintaan dan menghitung ekspektasi OMH tata letak yang bersangkutan berdasarkan skenario yang
yang ada atau dengan membandingkan RI untuk masing-masing tata letak. Tata letak terdistribusi yang dihasilkan dari contoh kasus di atas lebih baik dari tata letak seluler karena memiliki OMH lebih kecil untuk setiap perubahan permintaan di masa depan dan mampu mempertahankan optimalitasnya terhadap perubahan komposisi produk. Untuk jurnal yang keempat terkait dengan implementasi data mining dengan association rules dalam pengambilan keputusan untuk korelasi pembelian produk menggunakan algoritma a priori dengan studi kasus ASR James Chambers yang disusun oleh Sofyan Hadi. Tujuannya yaitu perlunya sebuah aplikasi yang mampu memilah dan memilih data sehingga bisa diperoleh informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Rumusan masalahnya belum adanya pengelompokan barang-barang berdasarkan yang paling sering dicari sampai tidak paling sering dicari konsumen. Data dan sampelnya database transaksi secara keseluruhan. Metode penelitiannya yaitu menggunakan algoritma a priori. Alat atau software yang digunakan DFD, perangkat keras hardware dengan prosesor Intel Core i3, hard disk 500 GB, RAM 2 GB, DDR3, dan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem ini yaitu XAMPP, Apache, dan MySQL, serta Notepad++. Metode penelitiannya yaitu yang pertama melakukan perancangan sistem dengan membuat sebuah DFD, yang kedua melakukan implementasi dan pengujian sistemnya. Untuk hasil atau temuan akhirnya yaitu yang pertama, jika dimasukkan kombinasi item 2, minimum support 20% dan confidence 60%, banyak rule yang dihasilkan sebesar 26 rules. Yang kedua, jika dimasukkan kombinasi item 2, minimum support 25%, confident 60%, banyak rule yang dihasilkan 26. Yang ketiga, kombinasi item 2, minimum support 40, confidence 70%, banyak rule yang dihasilkan 21%. Jika kombinasi item 3, minimum support 30%, confidence 50%, banyak rule yang dihasilkan 7 rules. Jika kombinasi item 3, minimum support 40% dan confident 70%, maka banyak rule yang dihasilkan 8 rules. Kesimpulannya, yang pertama metode association rules dengan menggunakan algoritma a priori pada aplikasi ini dapat memberikan aturan asosiasi dengan menggunakan nilai minimum support dan minimum confidence sebagai acuan. Yang kedua, dari hasil pengujian dengan memasukkan nilai kombinasi item, minimum support dan confidence yang berbeda yaitu dimisalkan kombinasi item 2, minimum support 20% dan minimum confidence 60%, maka akan menghasilkan rule sebanyak 26 rules. Sedangkan jika kombinasi item 2, minimum support 25% dan minimum confidence 60%, maka akan dihasilkan rule 26. Jadi semakin kecil minimum support dan confidence yang dimasukkan, maka semakin banyak jumlah rules. Dari data hasil pengujian yang telah diperoleh, dapat diketahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh setiap pelanggan. Informasi ini dapat memudahkan para manajer dalam meningkatkan penjualan produk di ASR Jeans dan dapat membantu karyawan dalam mengatur letak barang. Yang terakhir, Association Rules Mini untuk penentuan rekomendasi promosi produk yang disusun oleh Wiwit Agustianto pada tahun 2014. Tujuannya, Association Rules Mini dapat memberikan dukungan keputusan antara barang yang dibeli secara bersama-sama oleh pelanggan. Rumusan masalahnya, permasalahannya karena belum adanya pembuatan keputusan untuk promosi barang menggunakan Association Rules Mini. Data dan sampelnya, transaksi penjualan pada sebuah supermarket terdapat 304 atribut yang dimana 303 merupakan item atau barang, dan salah satunya merupakan ID transaksi penjualan, terdiri dari 1361 record transaksi. Metode penelitian yang digunakan yaitu algoritma FP-Growth untuk pendekatan asosiasi. Alat atau software yang digunakan menggunakan tool RapidMiner. Metodologi penelitiannya yaitu yang pertama melakukan pengumpulan data,
melakukan penerapan, evaluasi, dan dokumentasi. Selesai. Hasil atau temuan akhir dan kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan association rules dengan menggunakan algoritma FP Growth dapat membantu penentuan rekomendasi produk dengan tepat. Penelitian ini menghasilkan 3 rules ketika menggunakan minimum support 40% dan minimum confidence 80%. Diharapkan penelitian mendatang dapat melanjutkan dengan menambah preprosesi atau algoritma lain dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi produk yang lebih baik. Oke, terima kasih.